Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rizkiatul Aisyah dengan NIM B94219098, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Manajemen Dakwah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi saya pada mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Yang saya observasi adalah UKM produksi rengginang yang ada di daerah saya, yakni daerah Bangkalan, Madura. Menurut Wikipedia, rengginang merupakan sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan yang dibentuk bulat dan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panas matahari, lalu digoreng panas dalam minyak goreng. Ibu Hosniati atau yang dikenal dengan panggilan Mak Hos merupakan istri dari almarhum Bapak Muhnaib yang bertempat tinggal di daerah Bangkalan, tepatnya di Jalan Maneron 10 Bangkalan, Madura. Mak Hos memulai usaha membuat rengginang ini sudah sejak tahun 2004 hingga sekarang, di mana dulunya beliau memang berniat ingin berjualan. Di awal-awal tahun berdiri, Mak Hos memproduksinya dilakukan seorang diri, tanpa adanya karyawan, hanya dibantu dengan anak-anaknya dalam membuat rengginang. Alat-alat yang digunakan pun masih sangat sederhana. Seiring berjalannya waktu, alat-alat dan keperluan lainnya semakin baik dan mengikuti perkembangan zaman. Di awal-awal tahun, beliau menceritakan tidak banyak memproduksi, hanya membuat sekitar 3 kilo yang berkisaran menjadi 30 pak per harinya. Dari segi desain produk, rengginang milik Mak Hos ini berbentuk bulat, karena memang rata-rata bentuk rengginang adalah bulat. Desain rengginang yang berbentuk bulat ini memudahkan beliau dalam hal mencetak, karena bisa dicetak dengan alat-alat yang di sekitar kita, seperti botol minuman, kaleng minuman yang berbentuk bulat. Dalam segi kemasan, rengginang milik Mak Hos ini memakai kemasan yang sederhana tetapi tetap rapi dan memperlihatkan produk, yakni hanya menggunakan plastik bening serta diberi label, kemudian plastik direkatkan dengan mesin press. Menurut pendapat saya, kemasan untuk produk rengginang ini sudah bagus, akan tetapi masih ada sedikit kekurangan atau kelemahan dari segi kemasannya, yakni rengginangnya tidak bisa ditumpuk dengan barang-barang yang berat, karena jika ditumpuk dengan barang-barang yang berat akan berpotensi rengginangnya hancur. Mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi ke depannya oleh Mak Hos. Di zaman pandemi seperti ini, beliau mengatakan bahwa sangat bersyukur karena kondisi pandemi tidak berpengaruh sama sekali dalam memproduksi rengginangnya. Dan lebih bersyukurnya lagi, di zaman pandemi seperti ini, produknya sedikit meningkat dari pada produksi hari-hari sebelum adanya pandemi. Hal ini bisa dikatakan bahwa usaha ini dalam peramalan permintaan produk berhasil atau baik, karena zaman pandemi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan usaha rengginang dari Mak Hos ini tetap berjalan, bahkan lebih baik sedikit dan lebih meningkat di luar prediksinya. Untuk biaya produksinya, beliau mengatakan bahwa di awal-awal berdiri memerlukan biaya sekitar 250.000 per hari untuk sekali produksi. Namun saat ini beliau bisa mengeluarkan biaya produksi perharinya dengan biaya sekitar 500-an ribu, dikarenakan semakin bertambahnya jumlah yang diproduksi. Beliau juga mempunyai biaya cadangan sebagai persediaannya dalam memproduksi rengginang tersebut. Alasan beliau adalah sebagai jaga-jaga apabila ada alat-alat keperluan atau mesin yang rusak. Biaya cadangan tersebut bisa beliau gunakan untuk memperbaiki alat atau mesin yang rusak tersebut. Jika di awal-awal tahun berdiri, Mak Hos mengatakan hanya membuat 3 kilo saja per harinya, maka saat ini beliau bisa membuat hingga 5 kilogram per harinya. Tentunya hal tersebut merupakan penambahan kapasitas yang semakin baik dan untuk melengkapi persediaan kebutuhan yang akan datang, agar tidak terjadi kekurangan produk dan sejenisnya. Beliau mengatakan pada waktu pertama produksi hanya memproduksi rengginang rasa kepiting, yang dimana bahan utamanya adalah ketan dan kepiting. Seiring bertambahnya waktu, tahun ke tahun beliau berinovasi dengan membuat atau menambah varian rasa dalam pembuatan rengginangnya, yakni rengginang rasa udang dan rasa ikan tongkol,
Hingga saat ini beliau memproduksi rengginang dengan 3 varian rasa, yakni varian kepiting, udang, dan ikan tongkol. Untuk lokasi produksinya, beliau memang belum membuat pabrik atau gudang, melainkan beliau memanfaatkan rumahnya yang lumayan luas sebagai tempat produksi tersebut. Lokasi rumahnya pun cukup strategis dan mudah untuk ditemukan, yakni terletak di pinggir jalan raya, dekat juga dengan pasar dan toko-toko. Untuk tata letaknya, beliau memanfaatkan 2 ruangan serta 1 halaman dalam memproduksinya, yakni 1 ruangan untuk proses membuat rengginangnya dan 1 ruangannya lagi untuk proses packaging dan penyimpanan rengginang yang sudah siap untuk dijual. Sedangkan yang 1 halaman tersebut untuk proses menjemur rengginangnya. Tata letaknya menurut saya sudah sangat baik karena tidak terlalu banyak memakan tempat yang membuat waktu produksi semakin lama karena diharuskan melakukan perjalanan jauh dari 1 ruangan ke ruangan lainnya. Halaman yang digunakan untuk proses menjemur rengginang sampai benar-benar kering. Dalam kategori sumber daya manusia atau karyawan, Ma'hos mengatakan sampai saat ini hanya memiliki 2 karyawan tetap yang biasa membantunya dalam pembuatan rengginang. Selebihnya kadang dibantu oleh ketiga anaknya. Menurut beliau, kenapa hanya memiliki 2 karyawan? Dikarenakan beliau juga masih ikut andil dalam proses pembuatannya, serta proses pembuatannya tidak terlalu rumit, sehingga tidak terlalu memerlukan tenaga kerja atau karyawan yang banyak. Informasi lainnya yang saya dapatkan adalah produksi rengginang ini sudah memiliki izin PRT dan sudah diresmikan sebagai UKM produk unggulan desa oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Produk rengginang dari Ma'hos ini juga pernah mengikuti festival kuliner di Kota Bangkalan pada tahun 2019. Untuk saat ini, produk rengginangnya sudah menyebar banyak di beberapa toko sembako dan sudah terdapat juga di pusat oleh-oleh Madura yang lokasinya terletak di dekat jembatan Suramadu. Saya juga sempat bertanya kepada beliau tentang kendala yang dihadapi selama proses pembuatan rengginang. Beliau mengatakan kalau kendala yang sangat berpengaruh saat proses pembuatannya adalah saat terjadinya musim hujan. Karena pada saat musim hujan, proses penjemuran rengginang tidak terlalu maksimal, yang dimana sebisa mungkin pada proses penjemuran harus dari sinar matahari langsung agar keringnya maksimal. Meskipun bisa saja dikeringkan melalui angin, tetapi hasilnya tidak terlalu maksimal. Jadi, pada saat musim hujan, beliau sedikit mengurangi proses pembuatan rengginangnya, tetapi hal itu tidak berpengaruh pada persediaan produk. Harapan beliau ke depannya untuk produksi rengginang ini adalah semoga usahanya semakin berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Berikut akan saya lampirkan beberapa dokumentasi yang saya ambil ketika berwawancara dengan beliau. Sekian presentasi saya mengenai tugas observasi pada mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Mohon maaf apabila masih banyak salah atau kekurangan dalam hal penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.